warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di MAN 1 Ogan Ilir. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Magnum Septasari, NIM 0603 12 81 92 40 67. Langsung saja, yang pertama pendahuluan. Latar belakang penelitian, tepat di tahun 2019, dunia digemparkan oleh salah satu virus yang sangat mematikan, yakni Corona atau kini dikenal dengan COVID-19. Melihat kondisi ini, pemerintah pusat melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan social distancing dan physical distancing. Dengan demikian, segala aspek terkena dampaknya. Salah satunya adalah pendidikan, yakni proses belajar mengajar pada sekolah digantikan dengan pembelajaran daring. Itu semua dilakukan untuk menghapus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab profesional seorang pengajar. Namun yang sebagai permasalahan saat ini ialah adanya COVID-19 yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, melalui Google Classroom diharapkan mampu menaikkan hasil belajar peserta didik selama pembelajaran daring berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah, adakah pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di MAN 1 Ogan Ilir. Kemudian, berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 10 di MAN 1 Ogan Ilir. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 1. Menjadikan masukan bagi sekolah dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ekonomi agar tercapai tujuan yang diharapkan. 2. Memberikan informasi bagi sekolah tentang tingkat pengaruh penggunaan aplikasi Google Classroom terhadap hasil belajar siswa. 3. Menjadi sumber informasi bagi siswa, dapat memberikan sumbangan saran agar siswa lebih bersemangat dalam belajar ekonomi. 4. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai penerapan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Tinjauan pustaka Google Classroom. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Google Classroom adalah salah satu platform berbasis internet yang dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran, mulai dari membuat, mengumpulkan, mengelompokkan, hingga menilai tugas para peserta didik secara paperless. Kemudian hasil belajar. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap, dan keterampilan dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk nilai. Selanjutnya, penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian ini dari Fauzi Maulana 2020 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring melalui Google Classroom terhadap hasil belajar siswa, survei pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10 II1 SMA Negeri 17 Kota Bandung. Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Ila Irwani 2021 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring Berbantu Google Classroom terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas PGRI Pekanbaru. 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah true experiment dengan metode kuantitatif. Desain dalam penelitian ini menggunakan kelompok pembanding dan dilakukan uji atau pengukuran terlebih dahulu sebelum melakukan perlakuan pre-test dan setelah perlakuan post-test. Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas atau independent variable X, yaitu aplikasi Google Classroom, dan satu variabel terikat, yakni hasil belajar. Nah, definisi operasional variabel. Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran variabel yang diteliti, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah: yang pertama, Google Classroom merupakan pendapat siswa tentang penerapan aplikasi yang mencakup pengetahuan, manfaat, kelebihan, dan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar adalah perubahan pengetahuan dan keterampilan siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi.
Pada penelitian ini hanya dilihat kemampuan kognitif. Hasil belajar diukur dengan menggunakan instrumen tes hasil belajar ekonomi yang dibuat oleh peneliti. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini, yakni seluruh siswa kelas 10 MAN 1 Ogan Ilir pada tahun 2021-2022 yang berjumlah 100 siswa. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel simple random sampling. Dan setelah dihitung dengan rumus Taro-Yamane dengan populasi sebanyak 100 siswa tersebut, maka diperoleh jumlah seluruh sampel untuk 5 kelas adalah 50 siswa. Teknik pengumpulan data, teknik kuesioner atau angket. Angket ini diberikan kepada siswa kelas 10 MAN 1 Ogan Ilir setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Angket berisi butir-butir soal yang disertai sistem penilaian skala sikap tertentu berkaitan penggunaan aplikasi Google Classroom. Angket bersifat tertutup, di mana responden hanya boleh memilih satu alternatif jawaban yang tepat tersedia dalam angket. Validasi ahli. Adapun sebelum angket tersebut digunakan dalam penelitian, maka angket yang dibuat oleh peneliti akan diperiksa oleh validator ahli untuk menguji validitas butir angket dengan tujuan untuk menganalisis keserasian antara butir angket dengan variabel yang akan diukur. Reliabilitas angket. Untuk menghitung reliabilitas yaitu menggunakan rumus alfa pada variabel terikat, yaitu hasil belajar penelitian menggunakan instrumen berupa dokumentasi. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil nilai ujian tengah semester peserta didik dan digambarkan dengan nilai ketuntasan pada nilai KKM sekolah. Data tersebut akan digunakan untuk melihat hasil pembelajaran setelah menggunakan Google Classroom. Uji prasyarat. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan diolah telah diperoleh terdistribusi normal atau tidak, sebab uji statistik parametris baru bisa digunakan apabila data terdistribusi normal. Uji hipotesis, korelasi person-product moment, yakni kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas atau independen dengan variabel terikat dependen. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya paparkan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.